Salam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Itu bagi-bagi apa ya? Kayak boleh? Apa? Kayak bagi-bagi apa? Anu obat glowing, Pak. Gua cari obat masuk bar tapi rusak untuk niku anu. Oh, anak jadi dokter Sutiro. Weh. Pun Mas, Mas panitia. Mas, sampun riyen nggih mangke melih. Nggih, kira tutup riyen. Ya, pun termasuk riyen. Mangke kula sekali melih. Aman Bu, pokoknya mangke semua pasti kebagian kok. Lah mboten kebagian jenengan nyuwun kalih bahan. Anis kelas. Pun Mbak, aman. Hadratal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, mobil khusus malam hari ini dihadiri oleh sahabat saya Cak Islam Basrah Bahrawi. Semuanya yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, jajaran Musbida yang saya hormati, segenap panitia pelaksana kajian malam hari ini, wabil khusus Gus Handoko, pengasuh Pondok Pesantren Gofan, yang sebenarnya diragukan kekafirannya, yang saya cintai. Menghibur malam hari ini pelawak yang sebenarnya tidak terlalu lucu, yang tadi bertanya tentang Dracula. Saya jadi bingung, mosok ono asu takon Dracula. Bapak Ibu warga masyarakat Bojonegoro yang saya muliakan, benar kata Cak Percil tadi, saya baru pulang dari Doha, Qatar. Tanggal 30 saya berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Tanggal 5 saya ngaji di Amsterdam, Belanda. Tanggal 14, tanggal 6, tanggal 10 saya ke Paris, kemudian ke Brussels, baru kemudian ke Doha, Qatar untuk melihat Maroko versus Kroasia dan Prancis versus Argentina. Persoalan pokoknya sebenarnya bukan masalah saya jalan-jalannya. Saya tertarik untuk nonton langsung di Doha, Qatar gara-gara ada ustadz yang mengatakan boleh tidak mengidolakan pemain sepak bola kafir. Ini viral banget di TikTok. Saya WA-an sama Pak Handoko gara-gara saya ditanya sama jamaah, Gus boleh nggak mengidolakan pemain kafir? Sementara yang saya diidolakan dari dulu pemain bola itu mesti agamanya kafir, mesti kafir. Dulu saya pesenang pertama kali sepak bola ada bintang Brazil tahun 98 di Prancis. Bintangnya saat itu adalah Ronaldo Nazario Luis da Lima, peraih Ballon d'Or tahun 2022. Setelah itu saya mengidolakan penyerang Inter Milan namanya Christian Bubu Vieri. Kemudian saya mengidolakan Cristiano Ronaldo Portugal, yang semuanya kafir. Nah, maka kemudian gara-gara ini saya tertarik. Ini banyak pemain bola kafir, tapi penyelenggara Piala Dunia Qatar yang 99% Qatar itu beragama Islam. Saya catat, Qatar itu 99% beragama Islam. Pemain bola yang diundang mayoritas kafir kecuali Arab Saudi dengan Maroko. Yang lain semuanya kafir.
Coba Argentina mayoritas kafir. Perancis ada beberapa yang muslim. Sebenarnya Percil salah. Saya tidak mengidolakan Perancis. Saya itu hanya pengen melihat permainan Mbappe. Tapi kenapa saya bisa lihat langsung ke stadion, Percil tidak? Karena bedanya cuma satu. Hanya tahun ini Percil tidak lihat Piala Dunia gara-gara Covid. Sebelumnya Percil tidak melihat Piala Dunia, kenapa? Karena nggak punya duit. Jadi posisinya sama. Kalau hari ini gara-gara Covid, dulu karena nggak punya duit. Makanya tadi datang ke Gofan, Rai ini dimesak-mesakin. Raimu rasa mau mesak-mesakin, ketok Raimu kaya kotak infak. Padune men dimesake Pak Handoko sangune oke. Boten. 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 Kowe umpama rene mau mulih dari sangoni kira-kira ikhlas apa ora? Lah ngono ndi? Sopo ngomong ikhlas? Anto nanti kayak apa ora gosok ya. Mungkin Bapak Ibu niki penasaran, ono Percil, ono Kuntet, ono Henggi. Kuwi lak cah telu iki lah awakmu oleh amplop cara mbagine kepiye? Napa? Pembagian antara Kuntet, Percil karo Henggi kepiye? Iya, anu Bang, transparan kula njur. Piye transparan iki piye Terus Mas? mau nek angsal kata iki kula bagi segede, angsal kecil kula bagi segede. Dalam pembagian ini transparan itu. 100% ini paling gak awakmu berapa persen? Ya mungkin lah, belum saya udah paling buat buka mati kula niku. Ngateni diparingi boleh selangkung atau gimana tarik kali ini kalau paringi ngeten. Piro? Apa ngene iki piro? 100. Piye Tet? Ya ora barbar. Kulo namung nrimo pandu. Kalau tak takon kali ibu-ibu Henggi niki lanang napa wedok? Aku saya kecil. Lanang anakku. Sopo ngomong wedok? Kowe rada tengah Heng iki to Heng. Nah, yo ngomong. Mari ngene terus jalan. Aman sih, aman. Murane Wah, semua. ini ngombe tekan kekrek cangkem. Nah, gara-gara persoalan itu Bapak Ibu nyuwun sewu, saya tertarik untuk datang ke Qatar. Bukan karena saya punya duit, tidak. Saya melihat bagaimana kemudian Qatar itu mampu membuat syariat Islam untuk warganya tanpa harus kemudian menjelekkan pendatang yang beragama lain. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau masuk ke Qatar kemudian banyak mbak-mbak yang pakai rok pendek, tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, dan tidak masalah di masyarakat kota. Satu hal lagi mungkin sebelum saya lanjutkan, pas saya umroh tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember, betapa terkejutnya istri saya pulang dari Tower Zamzam pindah ke Hotel Intercon tempat saya nginap, ada mbak-mbak pakai celana jeans, pakai topi, nggak pakai jilbab di depan Masjidil Haram. Dan lucunya apa? Tidak ada satu askar pun yang menegur mbak-mbak yang tidak berjilbab ini. Sementara coba kemudian kita lihat bagaimana hari ini persoalan jilbab menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Antara mereka yang mewajibkan jilbab dan antara mereka yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Hari ini kembali trending dan viral gara-gara Mbak Najwa Shihab diundang podcastnya Denny Sumargo membahas persoalan jilbab. Saya tidak akan masuk ke wilayah haram atau halal, tapi coba Anda lihat lebih lanjut umpamanya. Setiap akhir Desember orang Indonesia selalu disibukkan perdebatan antara hukum Natal. Bolehkah seorang Muslim mengucapkan selamat Natal? Dan tidak bolehkah seorang Muslim mengucapkan selamat Natal? Makanya nyuwun sewu Pak, sampai hari ini banyak WA saya masuk ke saya, Gus, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Coba kita lihat. Bagi saya mohon maaf Bapak Ibu, Natal akhir tahun seperti ini minimal ada 2 berkat. Apa berkat dari Natal? 1 liburan, 2 diskon. 1 liburan, 2 diskon. Lucunya banyak orang yang mengharamkan mengucapkan Natal tapi menikmati pesta diskon. Kan ganco. Mengucapkan Natal katanya haram, menikmati diskon boleh.
Lah ini bagaimana coba arah-arahnya? Maka kemudian kita lihat orang melaksanakan Natal sendiri kalau ada orang Kristen itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan tanggal berapa Pak Handoko? 7 Januari. Jadi kalau Idul Fitri itu berbeda-beda antara NU dan Muhammadiyah, seharusnya ya biasa-biasa saja Pak. Orang Kristen itu melaksanakan Natal juga berbeda. Ada yang tanggal 25 Desember, ada yang tanggal 7 Januari. Tapi tahun ini saya bersyukur baik NU dan Muhammadiyah hari ini sepakat bahwa Natal tetap jatuh tanggal 25 Desember. NU dan Muhammadiyah nggak ada perbedaan pendapat Pak. Nah, saya termasuk di kubu yang mana pertanyaannya? Atau sebelum dibahas umpamanya, ketika kemarin Pak Handoko tanya sama saya, Gus, apa hukumnya orang Islam bekerja di perusahaan yang juraganya orang kafir? Contohnya Real Food. Saya mau tanya Pak Handoko, karyawan Pak Handoko ini berapa persen yang beragama Islam? 99% karyawan Real Food beragama Islam. Tepuk tangan untuk Real Food. Coba sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak ada nggak yang berani mengatakan bekerja kepada orang kafir hukumnya kafir, hukumnya haram? Bekerja kepada orang kafir maka dia menjadi kafir. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Saya sendiri sama Pak, akan sangat naif ketika orang mengatakan selamat Natal maka dia menjadi Kristen. Artinya kalau ada orang Islam mengatakan selamat Natal kepada orang Kristen dia menjadi Kristen, berarti orang Kristen akan menjadi Islam manakala dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi buktinya enggak. Buktinya apa? Saya kemarin ada polisi wisuda, saya mengucapkan selamat wisuda polisi. Nyatanya saya juga tidak jadi polisi. Enggak Pak. Kemarin ada jomblo mengucapkan selamat atas pernikahannya. Jomblonya ya tetap jomblo, nggak menikah-menikah. Betul Bu? Artinya apa? Akan sangat aneh pemahamannya ketika orang mengucapkan selamat Natal itu dibilang kafir. Tidak semudah itu Ferguson. Saya ini orang yang kemudian menjadi sangat fokus ke persoalan toleransi. Kenapa? Sebagai seorang dai, saya mendorong orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik, orang Islam yang taat, orang Islam yang soleh. Dan saya mendorong tetangga saya yang Kristen dan Katolik untuk menjadi Kristen yang baik, untuk menjadi Kristen yang taat, untuk menjadi Kristen yang soleh. Kenapa? Orang Islam harus menjadi orang Islam yang baik, orang Kristen harus menjadi Kristen yang baik, karena selamanya kita akan bertetangga. Yang namanya bertetangga, kalau tetangganya gembira, lumrah kalau tetangganya ikut bergembira. Itulah makna mengucapkan selamat Natal. Makanya Bapak-bapak coba Anda lihat, kalau ke pondok saya Pak, di kampung saya ada gereja terbesar di Kalasan, gereja Katolik. Tetangga saya seorang pengurus gereja, dia romo. Mohon maaf, kalau Idul Fitri dia datang ke tempat saya dengan mengucapkan Gus minal aidina wal faizin halal bil halal. Cangkeme pendeta ngomong minal aidin wal faizin. Pertanyaannya adalah, kalau hanya gara-gara ucapan itu kemudian dia dianggap murtad dari agamanya, berarti mohon maaf, sekian banyak orang Kristen yang pindah agama hanya gara-gara halal bil halal. Padahal jenengan tahu, halal bil halal itu tidak pernah ada di Arab Saudi. Itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab Saudi. Coba Anda lihat Mas, gak ada ucapan kamu ketemu orang Arab mengatakan halal bil halal. Ora ono Pak. Itu bahasa Jawa yang diarabkan atau bahasa Arab yang dijawakan. Mila percaya nyate wae li. Kula ditangkap wong Kristen ning gereja, kemangkat ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting sangune jelas. Pun Mbah Sun. Kowe tau ora pengalaman dundeng karo wong Kristen? Niku sampun ada. Hindu nate. Pengalamanmu sing paling ra enak sing dereng
Sing pengalaman. Aku pengen ngerti kue ceritanya ditangkap wong mati kayak piye ceritanya. Masa ini cerita itu Aku pengen kuwi aku. cerita. Ceritakno. Apa ditangkap kon anggap kon ngibur asu ya. Nggih. Jadi pertel iki nate Pak diundang dia kon dagel, ternyata sing nonton asu. Nggih. Cetakno Dik. Terus kula niki nembe grup nembe anyar 2010 nggih. Batang-batang kali ini. Pikir grup anyar kok dicolok China semua ini mesti duitnya gede nih kula ngaten ya, Pak. Cina ya, Pak? No, telepon. Saya Pak ini Cak Percil. Oh siap. Ini dengan manajernya. Oh siap. Aku ngaten. Budal wong telu. Jasan, terus damel mobil nyewa, Pak. Rental. Budal teng Surabaya pikirku acarane mesti makan-makan, dagel lucu rame. Acarane di mana, Bos? Oh, di rumah aja. Oh, siap. Dugi ngandap griya niku pun teng griya niku pun sepi, Pak. Acarane teng itu, Pak. Lantai 2, Mas. Loh, lantai 2. Kok gak ada sing delok blas. Mati-mati minggah kalau lantai 2. Blek. Mati-mati temeriku wonten ditokne kuetar. Seret namine bet-bet sinten ngoten kok. Mesti acara ulang tahun malah guyu sampean iki. Mantun niku, niki acara napa ulang tahun Cak Percil. Ulang tahun sinten? Ditokne iki. Sing delok wong 5. Sing delok wong 5 sing loro wis tuwa. Sing delok niku 5, Mbak, ngangge speaker aktif. Nggih, speaker aktif. Dereng didalaken kiri, Mas. Ini sudah selesai hiburannya, yang ulang tahun minta foto. Foto. Tok. Mungkin ulang tahun minta foto. Irit dasian. Tapi nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Klasik, Pak. Lah kula niku kala wingi sing nembe mon Covid niku Apa lho? kan mboten saged main to otomatis. Main dan orang 40 campur sari sing ningali cuma kalih sing setunggal wis budet. Ya oke lah sama wong sugih tapi kan kita nelongso, Bro. Tapi coba ngobrol, klasik mawon kados ngeten iki tengene Pak Han ngene lho. Nuwun sewu lho. Bahasan kula sedikit. Pak Han kali kula niku Han sapa? ngeten. Apa? Artine Apa, iki? Cok? Ngeten Pak, ngeten. Jadi Kowe kelon karo Pak Han opo piye? betul. Bapak Pak Han niku kali bapak kula niku yang lebih. Sing jelas omonganmu sing jelas iki. Maksudnya piye? Bapakmu karo bapake Pak Han wong ado. Yang lebih. Teko sapa? Saking ibu. Oh, ibu. Ibuke Pak Han. Ya. Kali ibu kula niku Dulur. mboten tepan. Oh, mboten tepat. Iki hubungan keluarga. Ibuke Pak Han iki kira-kira jenenge sapa? Kan lah nggih mboten tepan ya, Pak. Dan dulur konti kuwi aku dulur. Tapi Bu anu Oh, saka Bu Wiwi. Bu Wiwi, Bang. Kuwi lagu sing viral ning Thailand lele. sik pundi, Pak? Kuwi dulu lah. Ampun lagu Pak ngeri saniki. Ya gara-gara cangkemmu barang nyanyi lagu Purel kuwi lumajang bledos neh gitu lho. Sing ndi, Pak? Mangku Purel. Wes aja bebalani. Aja bebalani. Ning Karawang. Halah cakep. Malah kok terus nih. Sampai mancing. Wapun iki. Aja ngono. Sair iku ndak kena. Gara-gara munggah ning Semeru semenit bledos meneh. Betul. Lho goblok sing nyanyi kok Semeru padake susu. Sing apik Apik ya. nah, Semeru sak susu lah ya ora gedhe. Sing persoalan susu sak Semeru lah modar kowe. Mesti apik. Nek gak diundang wong Kristen biasa le. Nggih. Pun. Hindu sampun dah. Sing derek Komplit. Dayak. Daya orang tahu. Derek. Aku ini usul percil karo Kundet karo sapa yang iki diundang ning Papua. Wong Papua, Gus mboten napa-napa. Tapi 100 tunggal. Napa? Mungkin tolong percil Hengki kali Kundet untuk menggunakan pakaian lokal. Pakaian lokal mati pecete. Kuwi ngerti to, pakaian adat Papua ngerti. OTK, Bro. Ampun Pak, pun mriki mawon pun. Gede wae jadi. Kula manut Pak Han mawon kula. Nah, Han sapa? Han Saplas. Pandoko Han Saplas. Wes-wes dilakban cangkemmu lho. Ini cerita. Ayat apa yang kemudian mendukung kita semuanya untuk berani mengucapkan selamat Natal? Walaupun mohon maaf, ayat ini banyak orang beda tafsir. Dan perbedaan dalam penafsiran itu satu hal yang biasa-biasa saja. Contoh ngaten nggih. Ini kita Bapak Ibu melihat di panggung yang sama. Yang dilihat tontonannya sama, tuntunannya sama. Melihat Cak Percil, melihat Hengki, melihat Kuntet.
Tiga orang yang kemudian melihat mereka, ini pasti ketika ditanya, apa komentarmu tentang mereka bertiga? Ada orang yang akan lebih fokus komentari Percil, akan ada orang yang fokus komentari Hengki, akan ada orang yang fokus komentari Kuntet. Padahal mohon maaf, objeknya sama, akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Demikian juga ketika kita berbicara ayat, Bu. Saya sering bilang, kalau kemudian saya naik panggung, nggak usah bertiga deh. Objeknya hanya Gus Miftah toh. Ibu-ibu dari sana lihat Gus Miftah. Maka mereka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Gus Miftah? Maka mereka akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Sampai ibu-ibu dari sana akan lebih fokus kepada tongkatnya Gus Miftah. Ibu-ibu yang di tengah fokus kepada kacamatanya Gus Miftah. Terutama ibu-ibu yang jilbabnya pink. Sempaknya yo pink gitu loh. Mau sak grup barter iki. Ini objeknya sama, ibu-ibu yang jilbabnya hijau. Mohon maaf, dia tidak melihat kacamata, dia tidak melihat tongkat. Yang dilihat apa? Katoke Gus Miftah. Objeknya sama. Ketika berangkat dari cara pandang yang berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Nah, orang-orang kayak saya yang kemudian fokus dekat dengan kawan-kawan non-Islam, bahkan berani mengucapkan selamat Natal, itu dasarnya apa? Surat Maryam ayat 33. Di mana ayat itu kemudian Allah mengatakan dalam Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa kata Allah? Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, kata Isa. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kebetulan Pak Islah Basrawi, saya sama Pak Quraisy Shihab ini sama-sama prof. Kalau Quraisy Shihab profesor, Gus Miftah provokator. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk berani mengucapkan selamat Natal. Mungkin saja pemahaman kita yang berbeda dengan kawan-kawan Kristiani. Di mana perbedaannya? Umat Islam menganggap Isa sebagai nabi dan rasul, sementara bagi orang Kristiani lebih dari itu. Nah, saya meyakini mengucapkan selamat Natal itu tidak akan berpengaruh kepada akidah kita, manakala kita sebagai orang Islam memahami Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Kalau kemudian orang Kristen, mohon maaf, menafsirkan Nabi Isa lebih dari itu, ya urusane dhewe. Ora ana urusane karo cangkemmu, wong cangkeme dhewe. Nggih napa mboten, Bu? Makanya nyuwun sewu, kita gak usah alergi. Saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sebelum diteruskan. Bapak Ibu, kameramen yang ada di sini ini dari BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang menjadi TV nasional namanya BTV. Mereka kesini hadir untuk meliput ini, ditayangkan hari Sabtu dan Minggu tanggal jam 12 di acara TV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi kameramen di sana itu bukan kameramennya Pak Handoko, tapi dari TV. Tepuk tangan untuk BTV. Jadi sesole kowe rumah mungkin ditonton karo BTV wong sak Indonesia kan. Oh, sama? Heeh. Terus nyapa? Jajan matamu ya kulo kok jajan-jajan yo aja sembrono lho, Cek. Lah, kok orang disuka boleh? Nama kacang tok. Ini kan kalau maksa nih. Kalau ombenan Padu kok cepaki sak kotak mau. apa? Cepaki apa? Kertas lo. Notas. Nota bagian. Tak kosong ya. Makanya nyuwun sewu. Dengan sikap saya yang seperti ini, banyak kemudian orang yang mengatakan Miftah itu toleransinya kebablasan. Maka saya jawab, yang kebablasan bukan toleransinya Gus Miftah, tapi komentarmu. Di mana puncak kebablasan saya? Dianggap kebablasan. Ketika di bulan Ramadan, Gus Miftah harus menghadiri undangan dari pihak gereja. Waktu itu saya dikontak sama pendeta Johan.
Dia merupakan pendeta muda di gereja Bethel Indonesia yang saat itu membuat gereja di Jakarta Utara. Jemaat gereja disurvei, Pak. Kita mengundang tokoh Islam yang ada di Indonesia. Tolong jemaat gereja tulis siapa tokoh Islam yang mau kita undang. Jawabannya apa? 100% jemaat gereja menghendaki meminta Gus Miftah untuk hadir di acara ini. Maka saya datang. Kenapa? Karena bagi saya sudah biasa. Maka kemudian yang terjadi apa? Dengan pikiran-pikiran yang sempit, mereka mengatakan Miftah itu kafir. Alasannya apa? Karena masuk ke dalam rumah ibadah orang lain. Maka kemudian saya jawab, kalau tolak ukur seseorang itu dianggap kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti mayoritas orang Indonesia itu kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Bukankah Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadah orang non-Islam? Berarti Bapak Ibu yang masuk Candi Borobudur otomatis Anda menjadi orang Hindu dan Buddha. Ini tidak bisa diterima. Maka ketika, mohon maaf Pak Kapolres, ketika saya masuk keluar dari gereja dikatakan Miftah kafir. Wartawan TV kumpul di rumah saya Jakarta. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Tidak masalah. Terus gampang, sahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Maka kemudian saya nggak takut ketika ketemu orang non-Islam, ketika saya ketemu pendeta, kemudian saya dibilang kafir. Inilah Bapak Ibu yang membedakan dakwahnya orang hari ini dengan dakwahnya Wali Songo. Kalau Wali Songo dakwahnya itu mengislamkan orang kafir, hari ini banyak dai yang mengkafirkan orang Islam. Makanya kemudian gak asik. Coba begini, pohon Natal di Indonesia diharam-haramkan Pak bagi orang Islam. Anda tahu di Dubai dan Abu Dhabi justru malnya orang Islam membuat pohon Natal terbesar sedunia sampai ukuran sekian puluh meter. Itu yang membuat siapa? Orang Abu Dhabi dan orang Dubai. Lucunya lagi apa? Di Indonesia banyak orang Islam tidak berani menanam pohon cemara. Alasannya apa? Cemara itu lambang Natal. Maka kalau orang Islam nanam cemara, dia menjadi kafir. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon punya agama? Sampai seorang ustadz Wahabi Pak mengatakan apa? Mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena menganggap lagu ini adalah lagu kristenisasi. Naik-naik ke puncak gunung, lagu ini tinggi sekali. Terusannya kiri kanan mulia cacat banyak pohon cemara. Lagu ini diklaim lagu pengkafiran. Kenapa? Kenapa kok yang kiri kanan dilihat pohon cemara? Lah iya dul, kuwi mlaku ning gunung, ora mlaku ning padang pasir, cuk. Lah mlaku ning padang pasir kiri kanan kulihat semua banyak pohon korma. Wong iki ning gunung kok korma, kan goblok. Saya tuh pernah Pak Islam nanam pohon palem di atas masjid saya. Kan palem itu kan bagus. Tak kasih pot, tak tanam di atas masjid. Langsung saya ditangki Pak. Anda itu goblok. Pohon palem itu pohonnya orang Katolik. Karena ada hari Palma. Aku ki yang batin kan. Kok saya ini Indonesia, wet kok duwe agama. Palem karo cemoro Kristen. Coba, saya kemarin dari Belanda, dari Brussels, dari Paris. Saya mampir pernah ke Swiss Montitlis, minus 20 derajat. Pertanyaannya begini, kenapa orang Kristen menjadikan pohon cemara sebagai lambang Natal, Pak? Jawabannya sederhana, karena di musim gugur dan musim dingin, pohon yang mampu bertahan itu adalah pohon cemara.
Dan gak ada hubungannya sebenarnya pohon cemara dengan orang Kristen. Kebetulan saja pohon cemara dijadikan lambang Natal. Mohon maaf, salah satu produk Real Food itu mohon maaf tidak menggunakan gula, dia menggunakan korma. Lah kalau kemudian pohon cemara punya agama, ini hati-hati. Kalau Pak Handoko tiap hari minum Real Food yang di dalamnya ada korma, saya khawatir jangan-jangan ususnya Pak Handoko menjadi mualaf. Nah, ini akan tambah menarik Pak. Tapi kudune percaya nyanyi di ini. Saya masih jet lag saya baru pulang kemarin sore. Saya belum tidur, langsung ke Bojonegoro. Jadi otak saya masih muter-muter nih. Siap. Aman, Pak. Aku atas. Atas ini, atas ini. Unjuk bener, Bang. Aku sing bingung ki cangkemku ning kene ngopo tegane ning kono ya lho. Catat. Geser. Goblok tegane tok. Ora iki. Sami jone lho. Terusane jenengan temen iki kleru sampean. Sing iki sapa? Sampean. Lah miku ning kene kok. Jadi iki wisane ning kene. Kok sing goblok panitiane kok. Ya panitia ini serasoan. Wis kleru panitia. Nah, iya. Cil, ini jajane kakean telongi, Cil. Nadanya gak goblok. Aku ki batin. Menungso kok cendeke koyo ngene manuke sepira. Ngeten iki. Wong didohne mawon kula dalu iki. Aku Jadi penasaran nih. Jadi salah satu keahlian si Hengki ini iso joget tanpa musik. niki apa tos masalahe. Nggih lare niki tok sing saged niku. Sak grup niki saged. Ora usah dipamer-pamer, kita isin. Aku ya pengen ngerti. Pak Andoko pengen ngerti. Abah Jenenge iso joget tanpa musik. Tanpa musik saged, Pak. Saged. Abah iki lak pengen roh, tulung-tulung kene pengen roh. Duduhno kemampuan. Kemampuan, Mas. Kemampuan. Ini saat ini niku mulai merambah di dunia vokal, Pak. Nggih. Lah kula riyen masuk terus Pak Udat niki pun di dunia vokal. Dunia vokal kamu. Nggih, Terus vokal. ngeten iki saderenge juga Aminor coba Aminor. Niki kula riyen nggih, Pak. Ojo dipadangno iso ambi wong liya mergo ison sing sempurna. Saiki kunen. Saya, Pak. Wis saya. Jadi meningkat kata Oh, Nadanya. nadane munggah-munggah terus. nadanya udah nasi tok Mas. Nada sing paling dhuwur, Ren. Bener Mas, udah Mas. Gak tak anteng kene aku. Ayo, Ren. Ojo di. Nada tinggi, Pak. Ojo dipadakno iso. Ambi wong liya mergo iso sing sempurna. Awake dhewe ngomong les, Pak. Les. Munggah kene wani lah. Munggah kene meneh wani lah. Wani Pantun. Sitokan Mas, bentarnya Mas. Ya apa iki? Awake dhewe profesional. Les vokal. Les tinggal kok iki. Ojo dipadakno. Wong iki kacane boko iki. Ya kuwi jenenge les kuwi ora penak, wis sesuk belajar neh. Lah ini jajal Aminor. Gini.
ngono kuat kuwi. apa? Cah TK iso. Alah, bisa ngomong. Ayo. Do 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 Ayo. do. Tahan ora iso. Ya kudune ngono sih. Ora tau latihan lagi lho, mendino latihan. Iki senam Ayo. Do 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 do. Itu bakar sampe ngertos, Pak. Terus enak. Do 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 do. Bun enak niku. Hampir. Ya, Pak. Ya. Ya, Mas. Kuat. Kuat. Kaya Pak Kundat kuat. Kuat. Ayo. Do 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 do. Do. Ayo. Do 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 do. Kuat. Ya. Itu power iki kuat sih. Nada iki pasti. Wong kok yo ngono kuwi. Lah ora mbok dok. Berarti awakmu iki swara ra iso sone joget. Joget. Kate kecak. Bisa. Joget apa dadi abang kate gak apa-apa. Ya, gitu lho, lah iki sakit. Gelom-gelom. Gelom-gelom. Niki damel nika lagi apa ki jadi kesenian-kesenian. Kesenian. Ayo, ayo Suatu persiapan awake dhewe ditanggap ning Dayak ora nganggo apa-apa. Ayo. Tok tak tok dung tok tak tok tok tak tok dung tok tak tok tok tak tok dung tok tak tok dang 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 dong dang tok a e buk 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 tambah no ilate tok no Apa jalur rotok cepet. rada melet ya iya nek melet sithik Mosok ora nganggo melet. tok tak tok di 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 dang 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 dong dang to buk 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 Aku kaya kancane kiri sing ulang tahun mau to. Kancane padane. Namanya ya. Coba ini aja. Ngomong kire iki. Namanya. Gila. Ning Al-Qur'an ki lak ono ayat. Menungso iki lak sing diurusi mung donya tok. nggih nggih Yang dituruti hanya nafsunya, hawa nafsunya. Itu di Al-Qur'an diibaratkan seperti apa? Seperti anjing. ngoten Fa masaluhu kamasalil kalbi. Jadi perumpamaannya seperti anjing. Anjing. Nah. Sing jenenge anjing iki karakternya apa? Ing tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Nah. Yang namanya anjing itu kalau dia dihalau cangkeme melet-melet, nggih dia dihindari cangkeme yo melet-melet. Ya persis karo Hengki mau. Matur nuwun, Mbah. Kita iki arepe apik. Matur nuwun, Mbah. Yen kula turunan kire ya, Mbah. Nah, aku cara bahasa Arabe jenenge Ibnul Kalbi, anaknya asu. nah asu karo kire Ya apik ya ya. Loh, tapi ini kire ono kepiye lho. nggih Kalau ngomong kire, kita itu harus belajar taat dari kire. Mana kata lho? Kire itu super manut. Jadi ada bahasa begini, atimil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wat imin nasa salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi asu kalau wong kadang-kadang luwih manut asu. Lho aku seneng kue, kaya asu tinimbang kaya kuntet tak kandhani. Apik. Awakmu ngerti, Cil? Tanam. Aku tak takon ya. Nggih nggih, Bro. Kowe tau belajar biologi apa ora? Nggih, Pak. Nggih. Hewan memakan tumbuhan jenenge apa, Cil? Anu niku napa? Apa? Karnivora. Kalau pemakan daging namanya Karnivora. Karnivora. Pemakan segalanya namanya Omnivora. Omnivora. Konco mangan konco namanya asupora. Asu. Kowe ngerti bedane konco ning Amerika karo ning Indonesia? Bener. Bedane kuwi siji. Loh. Lah ning Amerika kuwi anjing seperti teman. Nah, kalau di Indonesia teman seperti oh anjing ya kuwi mau lah oleh selawe, kuntet oleh percil oleh selawe, kok kuntet karo Hengki mau diweneli mau berarti percil koyo. Suara Yo, agak banter aja. BPKB ku wong metu sampe ngaji. Ayo le, sadar kamu ngaji, nyanyi lagu le. Siap, aman, Pak. Bapak Ibu ngesake lagu napa? Mumpung ana penyanyi nih.
Oh, manut kon iki. Malah mangku pura lho. Acara. Aja dilakoni lagu-lagu ngono kuwi. Astagfirullah.